Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang gelang badar besi. Dan kebetulan saudaraku ini ada beberapa gelang yang sudah saya buat, tinggal pakai bahasanya. Seperti ini saudaraku. Namun yang ini saudaraku itu tidak mau menempel magnet. Tidak mau menempel koin juga saudaraku. Apakah mau menempel jarum? Tidak saudaraku, ini tidak mau menempel jarum. Tidak mau menempel jarum saudaraku. Namun kalau yang ini saudaraku, yang ini itu menempel koin, menempel magnet, menempel jarum. Seperti ini. Jadi koin itu bisa nempel. Dan ini jarumnya saudaraku, menempel banyak sekali. Seperti itu saudaraku. Begini saudaraku ya. Dulu itu ada pemar dari Semarang saudaraku, saya pernah ditunjukkan itu punya bongkahan batu itu sejempol kaki saudaraku, itu katanya batu kursani. Dan jenis batu itu saudaraku banyak ditemukan di daerah Purbalingga, dan batunya juga bongkahannya besar saudaraku, bongkahannya besar, dan kebanyakan itu digosok, dibikin mata cincin, rata-rata seperti itu. Dan dulu saudaraku saya itu berpikiran seandainya dibikin gelang, dibikin tasbih itu akan lebih langka. Karena apa? Karena untuk membuat yang seperti ini saudaraku itu susah. Kalau di Indonesia itu pengrajinnya susah saudaraku. Susahnya itu jarang ada, di samping itu upah bikin gosok batunya atau buat ngeburnya juga itu mahal saudaraku. Sedangkan bikin mata cincin satu itu kisaran paling murah itu 25.000 sampai 35.000, itu belum ngeburnya. Taruhlah satu butir ini 50.000 saudaraku ya. Itu satu tasbih saudaraku. 50.000 kali 100. 5 juta saudaraku. Kalau dibikin tasbih. Dan ini saudaraku dulu saya bikin itu di Tiongkok saudaraku, di Cina sana. Itu sebelum ada corona itu saudaraku. Ini bikinnya di sana saudaraku, saya bikin di sana. Kalau di sana saudaraku bikin butiran seperti ini itu satu tasbih saudaraku ya. Itu ya sekitar 105 saudaraku, karena dilebihin karena buat batasan dan sebagainya, itu 105 itu ongkos gosok batunya itu sekitar 1 juta saudaraku kalau di sana di Tiongkok. Namun kalau di sini saudaraku ya di Indonesia itu bisa sampai 5 juta saudaraku, gosok batunya saja. Seperti itu. Dan gelang seperti ini saudaraku itu bisa dipakai buat terapi kesehatan saudaraku. Namun yang bagus ya seperti ini saudaraku, yang bisa menempel magnet, menempel jarum, menempel koin. Contoh ini saudaraku ya. Itu koinnya nempel. Kalau yang satu ini tidak mau saudaraku. Karena ya itu tidak sama saudaraku, meskipun batunya sama ya, tidak samanya itu tadi ada yang mau menempel magnet, menempel jarum, ada juga yang tidak mau menempel sama sekali, ada juga yang cuma menempel jarum tapi tidak mampu menempel koin. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan kalau ditanya soal tuahnya saudaraku ya itu buat terapi kesehatan saudaraku. Dan kalau di Korea saudaraku itu bisa dipakai itu tadi saudaraku, terapi kesehatan. Kalau di sana penyebutannya itu giok hitam saudaraku. Ini saudaraku yang sudah jadi gelang ini nempel koin semua, menempel jarum. Itu saudaraku sebagian, itu ada beberapa yang tidak menempel itu saya bikin gelang. Dan yang belum saya rakit bikin gelang seperti ini saudaraku, yang sudah jadi butiran itu masih punya sekitar, kalau dibikin gelang seperti ini jadi kalau sekitar 200 saudaraku.
karena dulu saya bikinnya itu banyak sekali gelang-gelang yang seperti ini, karena di sini juga banyak peminatnya saudaraku, dipakai buat terapi kesehatan seperti itu. Dan yang jelas saudaraku ya, itu tadi buat terapi kesehatan, apakah masuk batu bertuah? Kan seperti itu saudaraku. Ini itu kalau saya pribadi saudaraku ya, meskipun ada orang penyebutannya tadi batu kursani lah, apalah, masuknya ini itu jenis batu badar saudaraku. Apakah bertuah? Tidak saudaraku, ini tidak bertuah batunya. Namun kalau dipakai buat media sarana keselamatan apakah bisa? Bisa saudaraku, namun harus dilipat gandakan pakai ilmu supaya bahasanya itu bermanfaat buat pemiliknya. Namun kalau yang jenis badabi seperti ini saudaraku, atau dipakai buat wadah, ibaratnya wadah tempat kodam, itu lebih kuat dari batu hias yang biasa saudaraku. Karena apa ya? Karena mengandung logam saudaraku. Batunya mengandung logam, mengandung besi. Jadi kalau dipakai apa ya, tempat wadah kodam sebuah keilmuan itu, dia lebih mampu, lebih bisa seperti itu. Karena sudah sangat jelas saudaraku, itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan ada yang namanya surat besi seperti itu. Kalau yang paham ya mudeng saudaraku, mudeng itu ya paham itu tadi. Orang kan terkadang minta dijelasin dulu baru paham saudaraku. Yo ora paham yo wis saudaraku, mau bagaimana orang tidak paham. Intinya kalau dipakai tempat wadah sebuah keilmuan yang seperti ini itu bagus saudaraku, karena ada kandungan besinya seperti itu. Dan ya itu tadi saudaraku, kalau ditanya masuknya batu hias, masuk batu hias saudaraku. Ini badar besi namun masuknya batu hias. Namun punya kelebihan itu tadi, kalau di tempat dipakai wadah sebuah kodam keilmuan itu lebih bagus daripada batu hias yang lainnya. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Karena banyak juga saudaraku pemahar dari saya yang punya seperti ini itu, mahari dari saya itu dipakai buat media sarana keselamatan. Setelah saya lipat gandakan tuahnya, takjrib saudaraku, ampuh bahasanya. Yaitu tadi bagus kalau tempat wadah kodam keilmuan, karena ada kandungan besinya dan sudah tercantum di dalam Al-Quran itu tadi, ada yang namanya surat besi seperti itu saudaraku. Dan kalau di Korea saudaraku itu namanya giok hitam saudaraku, yang seperti ini itu giok hitam biasanya dipakai buat cincin polos saudaraku, buat terapi-terapi seperti itu kalau di daerah Korea itu. Dan harganya juga lumayan mahal saudaraku. Dulu ada orang yang pernah ke rumah saya itu, pernah beli alat kesehatan dari Korea itu, ternyata ya jenis ini saudaraku, bahan batunya itu 2 juta saudaraku cincinnya itu seperti itu. Dan buat saudaraku sekalian, kalau punya batu-batu yang seperti ini, yang wajib dipahami itu, kalau pengen bisa dipakai buat keselamatan kanuragan, harus bahasanya itu diisikan dulu saudaraku ya, diisikan dulu. Atau kalau kepengen praktis bisa pakai minyak pengisi kodam, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.